Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita akan memulai kajian kitab Maqasidus Shaum. Kitab tipis saja, mudah-mudahan dengan kitab tipis kita bisa menghatamkan di bulan Ramadan. Namun sebelumnya mari kita buka dengan bacaan umul kitab ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa ila hadratil muallif hadzal kitab Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam As-Sulam. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari judulnya saja kitabnya sudah kelihatan. Maqasidus Shaum. Apa artinya? Mana yang sudah lulus bahasa Arab jilid 1? Pak Nanang. Wisudawan bahasa Arab. Maqasidus Shaum. Maqasid itu jamak dari lafal maksud. Itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Maksud itu tujuan. Kira-kira tujuan puasa. Nah, di sini pengarang kitab ini yaitu Syekh, ya penulis juga bisa, Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Itu memaksudkan agar kita sebagai pembelajar itu mengetahui tentang tujuan-tujuan puasa. Maqasidus Shaum. Syekh Izzuddin Abdissalam, kita singkat menjadi Izzuddin aja. Syekh Izzuddin ini adalah salah satu ulama yang cukup produktif, menulis banyak sekali kitab. Kemudian beliau seorang ahli hadis, ahli Quran tentu saja, ahli fikih, ahli usul fiqh. Beliau menulis selain kitab ini juga ada Maqasidus Shalah, tujuan-tujuan sholat. Juga menulis tentang tafsir Syajaratul Ma'arif, itu karya beliau. Nah, ini karena hari ini bulan ini puasa, kita mengkaji Maqasidus Shaum. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini, dalam menjalankan ibadah puasa kita lebih berkualitas. Syekh Izzuddin ini adalah seorang ulama kelahiran Damaskus di Syria, Suriah. Moyang-moyangnya itu aslinya dari Maroko, Maghrib, dari Maroko. Yang kemarin nggak jadi juara tuh. Kalah sama mana Pak Nanang? Ya kalah. Dari Maghrib, dari Maroko, kemudian merantau ke Damaskus. Setelah itu Izzuddin meninggalnya di Mesir, seorang ulama abad ke-7 Hijriah. Beliau belajar agama Islam, belajar mendalami agama itu dalam usia yang tidak lagi muda. Di usia-usia yang sudah masuk usia tua itu baru mendalami agama. Tetapi dengan ketekunannya, dengan kegigihannya, beliau mampu menjadi ulama yang luar biasa. Salah satu ulama yang menjadi rujukan ulama-ulama setelahnya. Jadi tidak perlu khawatir kok saya belajar bahasa Arab usia sudah 40 atau 45. Kalau tekun, insya Allah bisa. Melukis belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Belajar di waktu tua belajar di waktu besar seperti melukis di atas batu besar.
Iya, batu besar sama batu urik. Bukan air, itu jadi pesimis. Jadi pesimis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim As-Sayyid Al-Fadil, berkata Syekh Al-Faqih, ahli fikih, Al-Imam Al-Alim, yang alim, As-Sayyid Al-Fadil, yang utama, muftil muslimin, muftinya orang-orang muslim. Baqiyatus salaf, di antara ulama salaf as-saleh, Izzuddin Abu Muhammad, namanya Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim As-Sulami. Sulami ini apa namanya, nama kabilah. As-Syafi'i, beliau mazhabnya Syafi'i. Hafizahullahu, mudah-mudahan Allah menjaganya, wa abqahu, dan menetapkannya, wa radhiyallahu anhu, dan Allah meridhoinya, wa ardahu bimannihi, dengan anugerah Allah, wa karamihi, dan kemuliaan Allah. Izzuddin bin Abdissalam, mazhabnya Syafi'i. Kitabus Shaumi, Imam Izzuddin ini, Syekh Izzuddin ini juga dikenal julukannya yaitu Sultanul Ulama, atau pemimpinnya para ulama. Kalau Hujjatul Islam itu Imam Ghazali. Nah, Sultanul Ulama biasanya merujuk ke Imam Syekh Izzuddin Abdussalam. Kitabus Shaumi, kitab menerangkan tentang puasa. Wa fihi asyratu fusulin, di dalam kitab ini ada 10 fasal. Al-faslul awwalu fi wujubihi, fasal yang pertama yaitu menerangkan tentang kewajiban puasa. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi dasar diwajibkannya puasa itu dari Quran, dari hadis. Dari Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Mungkin ayatnya hafal, tapi bacaannya pasti hafal karena diulang-ulang oleh penceramah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang wajib dinukil ketika ceramah di awal-awal Ramadan. Kalau udah pertengahan kehabisan nih, apa ayatnya itu? Waduh, apa ya itu sih? Nanti double ya. Berulang. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan, alaikumusiyam, atas kalian semua diwajibkan apa? Puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan oleh umat-umat terdahulu sebelum kalian semua. Jadi puasa tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga umat-umat sebelumnya. Bentuknya seperti apa? Ya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Al-Baqarah 153. Maknanya, makna ayat ini yaitu la'allakum tattaqunan nara bisaumihi, yaitu agar kalian semua itu membuat perlindungan, tattaqun, atau takut atau membuat perlindungan an-nara, terhadap neraka, dari neraka, bisaumihi, dengan puasa tersebut. Fa inna saumahu, sesungguhnya puasa seseorang, sababun, itu bisa menjadi sebab lighufranid dzunubi, bagi diampuninya dosa-dosa, al-mujibati linnari, dosa-dosa yang bisa menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Dengan puasa, dosa-dosa yang itu bisa berpotensi untuk kita masuk neraka itu bisa diampuni. Wa fi shahihain, ini dalil dari Al-Quran. Jadi sumber Islam itu yang utama adalah Al-Quran, yang kedua itu hadis. Jadi Al-Quran pasti mutawatir, hadis nanti ada tingkatannya. Di dalam hadis sahihain, kalau sudah hadis sahihain itu sangat kuat.
Bukhari Muslim bagi yang meriwayatkan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, ala an ta'budallaha wa takfura bima dunahu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Bunyal Islam, Islam itu dibangun. Batuk mau minta minum tapi puasa. Kalau hari Sabtu itu saya minta minum, ini puasa. Bunyal Islam, Islam itu dibangun 5 hal, atas 5 hal. Ala antabuda, yang pertama yaitu engkau menyembah Allah, wa takfura bima dunahu, dan engkau mengingkari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan sholat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga membayar, menunaikan zakat. Hajjil baiti, yang keempat itu berhaji ke Baitullah. Wa shaumi ramadhana, yang kelima adalah puasa pada bulan Ramadan. Itu 5 hal yang menjadi tiang agama. Jadi kalau salah satu di antara kelima ini tidak ada, maka tidak sempurna. Tentu semua kayak ita'i zakah, haji itu harus mampu dulu. Tapi kalau sudah mampu kemudian salah satu di antaranya tidak terpenuhi, maka tiang itu menjadi nggak ada, jadi lemah bangunannya. Nah, apakah orang-orang yang tidak berpuasa itu masih Islam? Nah, ini pertanyaan menarik. Kira-kira masih Islam nggak? Orang yang bersyahadat kemudian puasa, sholat, tetapi tidak berpuasa, masih Muslim nggak? Masih Muslim, tapi fasik. Muslim yang buruk berarti. Itu dua dalil, yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari hadis Rasulullah SAW yang diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan. Al-Faslu Tsani fi fadailihi. Pasal yang kedua menerangkan tentang fadilah atau keutamaan puasa. Lis-shaumi fawaidu. Di dalam puasa itu terdapat banyak faedah. Yang pertama, rafud darajat. Puasa bisa mengangkat derajat seseorang. Wa takfirul khotiat, yang kedua bisa melebur kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Wa kasrus syahwat, yang ketiga bisa memecah syahwat-syahwat atau meredam syahwat. Wa takfirus shadaqat, maka kalau ada anak muda yang sudah birahi yang sudah pengen nikah tapi tidak punya biaya, belum mampu lah, maka disarankan untuk berpuasa. Nah, karena puasa bisa meredam syahwat. Wa taktsirus shadaqat, yang keempat puasa bisa memperbanyak sedekah. Wa tawfirut ta'at, yang kelima bisa menyempurnakan ketaatan. Wa syukru alimil khafiyat, yang keenam puasa bisa menambah seseorang menjadi lebih bersyukur kepada alimil khafiyat, zat yang mengetahui perkara-perkara yang khafi, yang samar-samar, Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Wal inzijaru, puasa juga bisa mencegah seseorang an khawatiril ma'asi, dari khawatir. Aku merentek itu apa bahasa Indonesianya? Dari pikiran-pikiran untuk berbuat maksiat. Wal mukhalafati, dan dari perkara-perkara yang menyelisih syariat. Fa amma rafud darajat, ini diterangkan lebih lanjut oleh Syekh Izzuddin. Fa amma rafud darajat, di mana sih letak puasa yang bisa mengangkat derajat seseorang? Fa amma rafud darajat faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, diangkatnya derajat seseorang karena puasa itu berdasarkan
hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah. Ketika bulan Ramadan tiba, itu dibuka pintu-pintu surga. Makanya kalau awal-awal Ramadan itu biasanya jamaahnya banyak. Ya, kira-kira kalau ya itu kan ketika seseorang jamaah itu berarti kan memperbesar potensi untuk masuk surga itu. Itu minggu pertama, minggu kedua berkurang, minggu tiga apalagi, minggu empat mudik semua, kecuali yang tersisa. Wa ghuliqat abwabun nari, dan juga bisa selain membuka pintu-pintu surga, juga pintu-pintu neraka itu ditutup. Jadi kalau ada bulan Ramadan masuk kok masih maksiat, yang itu bisa menyebabkan masuk neraka, itu kebangetan. Wasufidat asyayatinu, kemudian juga setan-setan itu dibelenggu. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, hikayatan an Rabbihi azza wa jalla, hadis yang menceritakan tentang Rabb azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda Rasul, kullu amali bani adama lahu illa shaum. Setiap amal manusia, setiap amal anak Adam, lahu itu bagi dirinya sendiri, illa shauma, kecuali puasa. Fa innahu li. Oh, ini berarti hadis qudsi. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu bagiku. Wa ana ajzi bihi, dan aku kelak yang akan membalas bihi, membalas orang yang berpuasa, memberi ganjaran terhadap orang yang berpuasa. Wasyamu junnatun, siam, puasa itu bisa menjadi junnah, tameng. Kalau jannah itu surga, junnah itu tameng, jinnah itu jin. Jadi beda sedikit saja sebenarnya, tapi maknanya agak berlainan sekali. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, ketika puasa, seseorang puasa, salah satu di antara kalian itu puasa, fala yarfuth, maka janganlah berkata-kata yang buruk. Yauma idzin, pada hari itu. Wala yaskhab, dan janganlah, yaskhab itu berdebat, oropadu bahasa Jawanya. Fa in sabahu ahadun, ketika seseorang fa in sabahu ahadun, ketika seseorang menghina orang yang berpuasa tadi, au qatalahu, atau memeranginya, falyakul, maka hendaknya orang yang berpuasa ini berkata, innimruun shaimun, sesungguhnya aku adalah seseorang yang sedang berpuasa. Inni shaimun, sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa ruh Nabi Muhammad ada di dalam kekuasaannya, la kholufu famis shaimi, sungguh famus shaim, bau mulut seorang yang berpuasa, atyabu, itu lebih wangi, indallahi, di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min rihil miski, daripada aroma minyak misik. Jadi kelak ada di yaumul kiamah, bau busuk bau jigong kita, kalau apalagi sudah jam 12 ke atas, itu meskipun enggak enak, tapi kelak di yaumul kiamah itu aromanya lebih wangi daripada minyak wisik. Waliswaimi farhatani, dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yafrahu huma, yang bisa membuat ia bahagia. Idza aftara, yang pertama yaitu ketika seseorang iftar, seseorang berbuka, fariha bi fitrihi, maka orang tersebut senang dengan berbuka.
Itu yang pertama, ketika seorang berpuasa, kebahagiaan pertama yaitu ketika berbuka puasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua yaitu wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Yang kedua yaitu ketika seseorang berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berpuasa sangat bergembira. Mudah-mudahan kita tidak hanya senang ketika berbuka puasa, tapi juga kelak kita akan menikmati perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu membuat kita bahagia. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali bani adama yudha'afu, sesungguhnya setiap amal anak turun Nabi Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amthaliha, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai 10 sampai 700 kali lipat. Satu amal kebaikan kelipatannya, balasannya itu 10 sampai 700. Banyak sekali. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana adzibi, sesungguhnya puasa itu bagiku, wa ana adzibi, dan aku yang akan membalasnya sendiri. Jadi puasa ini istimewa karena saking banyaknya kelipatannya, balasannya, itu Allah sendiri yang akan menghitungnya. Di sini tidak disebutkan berapa kali lipat. Amal-amal yang lain, amal kebaikan yang lain 10 sampai 700, sedangkan puasa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemuliaan puasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makannya, min ajli, itu karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti hadis qudsi. Akhrajahu Muslimun, diriwayatkan dari Imam Muslim, oleh Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Ini juga sebenarnya hadis-hadis ini cukup familiar karena sering dikutip oleh para penceramah. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, sesungguhnya di surga kelak ada sebuah pintu yang dinamai dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah, kelak orang-orang yang berpuasa, para ahli puasa itu memasuki pintu ar-rayyan pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang berpuasa nanti masuknya pintu ar-rayyan. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum, yang pintu tersebut tidak dimasuki oleh orang lain kecuali orang yang ahli puasa. Yuqalu, dikatakan, aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Fayadkhuluna minhu, maka orang-orang yang berpuasa itu masuk ke dalam pintu ar-rayyan. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa, ketika orang terakhir, orang-orang yang berpuasa, orang terakhir itu masuk ke dalam pintu ar-rayyan, ughliqa, kemudian pintu tersebut dikunci. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam melalui pintu ar-rayyan itu selain orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang masuk surga dari pintu ar-rayyan. Jadi pintu surga kan banyak. Jadi kita punya kita bisa berpotensi masuk pintu ini, nanti pintu itu. Jadi kita tidak khawatir. Nah, kayak gini nih, banyak nih. 4 pintu motor, pintu surga itu banyak. Dan kita sudah dikasih bocorannya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi aneh kalau tidak bisa masuk karena sudah ada miftahnya, kuncinya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, inna fil jannati, di dalam surga, baban yud'a ar-rayyan. Ini hadis ini kandungannya sama, tetapi riwayat yang berbeda dengan redaksi yang sedikit berbeda.
Inna fil jannati baban yud'a ar-rayyan. Di dalam surga ada pintu yang dinamakan ar-rayyan. Yud'a bihi shaimun. Orang-orang yang berpuasa kelak akan dipanggil-panggil. Mangkana minas shaimin dakhalahu. Barang siapa yang termasuk dari golongan orang-orang yang berpuasa, maka dia akan masuk ke dalam pintu ar-rayyan. Wa man dakhalahu lam yadma abadan. Dan barang siapa yang masuk ke dalam pintu ar-rayyan, melalui pintu ar-rayyan, maka dia tidak akan pernah merasa yadma, merasa haus. Akhrajahu at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa qala alaihi salam inna shaima, di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, inna shaima tusalli alaihi malaikah idza ukila indahu hatta yafrahu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu akan didoakan oleh para malaikat ketika dia idza ukila indahu, ketika dia disuguhi makanan, hatta yafrahu, sampai selesai berpuasa. Jadi ketika kita di hadapan kita misalnya disuguhi makanan, kemudian kita tidak memakannya karena kita sedang berpuasa, maka kita akan didoakan oleh para malaikat. Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Amma taftihu abwabil jannah wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah akan kita lanjutkan pada hari Senin. Jadi kajian kitab ini Senin, Rabu, Jumat. Durasinya tidak terlalu panjang, karena kalau panjang-panjang nggak ada bubur juga kan. Apa yang ditanya Mas Tono nggak datang. Biarin gitu. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.